Streamer University, tapi beneran university. Hah? Maksudnya gimana, No? Lu ngomongin yang kayak senat kan? Enggak. Jadi ini beneran kayak semacam kampus tapi buat konten kreator. Arizona State launches influencer degree where students must gain real followers. Yes, jadi ini ada sebuah gebrakan baru dari salah satu universitas di Arizona yang dimana dia membuka kayak semacam study atau semacam kelas yang emang untuk konten kreator dan dipraktekkan langsung. Kayak Streamer University, tapi beneran university. Emang konten kreator ada ilmunya, No? Dan jadi tuh gimana cara lulusnya? Banyak-banyakan followers atau gimana? Buat yang belum tahu, lagi rame nih Streamer University ala Kesenat, yang dimana sebenarnya itu adalah streaming house ya gue bilangnya. Jadi kayak ajang ngumpul para streamer untuk ada belajarnya juga sih ya. Ada coba collab juga, ada juga kayak semacam petuah dan mentoring dari streamer-streamer yang udah gede. Banyak manfaatnya juga, gue juga dapat banyak insight terutama dari Ludwig. Tapi itu bukan universitas beneran. Dan menurut gue kontennya lebih banyak chaos dan upaya untuk nge-gain attention orang, biar ngasih tahu kalau lu berani ngelakuin apapun demi konten for the entertainment 24 jam yada-yada. Jadi universitasnya sedikit tapi chaosnya lebih banyak. Salah nggak ya? Enggak, silakan aja. Toh ini bukan pertama kali, ini udah 2 kali kalau kalian belum tahu. Dan Kesena tuh tadinya tuh hiatus dan bilangnya quit bilangnya. Terus abis itu balik lagi deh untuk ini. But yang paling penting bukan itu, yang paling penting adalah ada universitas beneran yang pengen melakukan Streamer University secara lebih akademik. Namanya Arizona State of University, yang kalau disingkat ASU. ASU meluncurkan program sarjana untuk calon influencer di mana mahasiswa diwajibkan membangun akun media sosial sungguhan dan menunjukkan pertumbuhan audiens selama masa kuliah. Program konten kreator BA, Bachelor of Art dalam pembuatan konten, berada di bawah Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication milik ASU dan telah tercantum dalam katalog mata kuliah universitas untuk tahun akademik 2026-2027. Yes, jadi ini beneran ya, lu masuk ke situ untuk disiapkan menjadi seorang konten kreator. Lu di situ bener-bener belajar menjadi seorang konten kreator secara akademik, bukan secara kelas-kelas lu beli bayar dan lain-lain. Dan bener-bener diawasi sama orang-orang yang bergerak di bidang komunikasi. Makanya di sini tuh ada teman-teman jurnalis dan teman-teman dari mass communication alias studi media massa lah. Nanti akan gue jelasin secara keilmuan ya. Itu ada ilmunya juga. Dan diharapkan lu bener-bener bisa keluar output sebagai orang yang ahli dalam dunia konten kreator, which is menurut gue menarik banget. Program sarjana dengan total 120 SKS ini dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi influencer sekaligus pendongeng strategis, strategic storyteller melalui pembelajaran produksi video, podcast, personal branding, analisis audiens, dan strategi media sosial. Program ini disetujui oleh Senat Universitas ASU pada Maret 2026. Dalam proposal disebutkan bahwa lulusannya dipersiapkan untuk bekerja secara mandiri sebagai influencer dan content creator di berbagai bidang seperti live streaming, videografi, penulisan, podcasting, desain grafis, hingga media baru, emerging media. Oke, jadi sebenarnya media massa itu apa sih, No? Dan kenapa sekarang ada edukasinya dan segala macam? Gampangnya gini, TV, radio, tabloid, koran, dan lain-lain, lu pikir itu nggak ada ilmunya? Itu ada ilmunya, dan bahkan orang kuliah untuk bisa kerja di industri itu. Dan itu adalah era sebelum new media, media massa atau emerging media, yang dimana medianya udah tidak lagi memiliki fundamental yang sama seperti media massa. Media massa itu satu sumber ke semua. New media semua jadi sumber, semua jadi pendengar. Itu yang gue pelajari, itu tesis gue tuh, itu skripsi gue tuh, yang kalian bisa baca dan kalian cari-cari, dan kalian mungkin juga bisa pakai untuk rujukan skripsi kalian. Jadi menjadi konten kreator itu emang ada ilmunya, bisa ditelaah secara akademisi dan bisa lu pelajarin, dan menurut gue bisa dibuat juga kurikulumnya. Walaupun menurut gua agak sedikit susah untuk kurikulum itu stick to something, karena gini, kasarnya kalau kalian mau, ini obrolan serius ya, maksudnya kalau ilmu fisika, ilmu sains, ilmu kimia itu tuh fundamentalnya sulit banget untuk berubah. Itu berubahnya tuh kayak 1000 tahun sekali gitu, zaman-zaman Isaac Newton, terus di Hubble sama Albert Einstein. Tapi dalam dunia konten kreator, dunia media, apalagi yang bersangkutan dengan teknologi, dan teknologi kita bergantung sama perusahaan-perusahaan besar kayak Facebook Meta sama YouTube, Google, dan lain-lain, itu berubah bisa cepat banget. Jadi kurikulum tuh bisa berubah banget, tapi bukan berarti nggak ada dasarnya. Makanya itu menurut gue kesulitan kampus sampai sekarang tuh untuk bikin kurikulum yang mantep untuk seorang konten kreator, untuk new media ini. Tapi keren sih kalau misalnya si ASU ini bisa merangkai kurikulumnya. Gue aja sebagai yang praktisi dan juga akademisi di bidang ini sulit banget bikin ya. Jadi kalau ada orang-orang bikin kelas sosial media tuh ya jadi kayak
ya oke lah. Kasarnya yang kalian pasti pelajari nggak jauh-jauh dari marketing, branding, mempelajari pasar, terus gimana distribusi konten, gimana lu memonetisasinya, gimana bisnisnya, gimana manajerialnya dan lain-lain, gimana memahami platform, gimana memahami feedback dan lain-lain. I think it's a really ilmu yang nggak semua orang punya privilege untuk bisa memahaminya tanpa kuliah. Walaupun nyatanya banyak yang nggak pakai kuliah, nggak pakai sekolah bisa jadi content creator sukses. Tapi lu tanyalah mereka-mereka yang sukses, pasti udah ada timnya, pasti udah hire orang marketing, hire orang branding, hire orang konten dan lain-lain. Hah? Biji lu kenapa no? Sayangnya untuk tahu jawabannya kalian harus jadi membership dulu di channel ini, Singham Galileo. Kalian bisa dapetin badge emoji namanya keluar di akhir video, dan kalian bisa nontonin video-video eksklusif gua yang kadang ngomongin kehidupan, kadang juga ngomongin sesuatu yang sulit untuk gua bahas secara bebas. Dan kalian juga bisa nonton live streaming gua yang belum sempat kalian tonton. Dengan menjadi Singham Galileo, kalian sangat-sangat mensupport channel ini untuk terus upload. Belum bisa juga? Ya nggak apa-apa, nonton aja pun juga udah support. Thank you banget udah support gue selama ini, dan thank you banget udah jadi member terutama Singham Galileo. Now back to the video. Nah, seperti yang kalian lihat tadi, ini menurut gue hal yang sangat gue apresiasi dan gue juga pengen ada gitu, karena nyatanya dunia content creator, dunia influencer, dunia streamer bahkan sekarang nggak ada mati-matinya gitu loh. Masih ada lagi gitu loh. Kayak bentar lagi butuh tim yang bisa ready untuk jalan bareng sama konten kreator yang baru naik nih gitu. Ya orang-orang yang udah belajar di sini pasti lebih bisa kan untuk menyiapkan set tempat buat podcast, set tempat buat ini, buat itu, perencanaan konten buat ini itu. Lu gak harus jadi konten kreator ya, lu minimal bisa jadi manajer ya, lu bisa jadi konten planner ya dan lain-lain. Baru ngomongin konten kreator, belum ngomongin company, perusahaan. Dulu lihat udah berapa banyak orang buka lowongan pekerjaan menjadi social media strategis, social media spesialis, atau social media admin tapi tugasnya kayak strategis, atau social media spesialis tapi kok tugasnya kayak strategis, atau sosial media strategis yang gak dikasih tim. Ya lu komen di bawah, gue pasti tahu penderitaan-penderitaan lu. Jadi ya memang nyatanya industri udah butuh banyak SDM yang siap dan ready untuk memahami dunia ini, dan dunia ini memang lagi digeluti banyak orang dan daya jual, daya beli dan nilai ekonominya gede banget. Terus pertanyaannya nanti lulusnya gimana? Mesti banyak-banyakan followers? Sebenarnya ya enggak ya, tapi ya kayak kalau orang udah kuliah pasti paham ya, kayak bikin film aja. Apakah nanti anak film kuliah itu mesti bikin film yang box office gitu baru bisa lulus? Ya enggak gitu loh. Tapi lu mesti jadi filmnya, lu mesti buktiin lu bisa bikin film, dan lu mesti jelasin tuh di TA lu tuh filmnya gimana, pakai apa, kenapa ini, kenapa begitu, dan lain-lain. Di sini juga gue rasa sama. Jessica Pucci, wakil dekan senior Crook Knight School, mengatakan bahwa AZ Family bawa program ini jauh dari sekedar mengajarkan cara merekam dan mengunggah video. Saya tidak mengenal satupun konten kreator yang tidak akan mendapat manfaat dari bimbingan dosen kelas dunia yang memiliki misi utama membantu dan mendukung perkembangan Anda sebagai konten kreator, ujar Pucci. Sebagai proyek akhir, mahasiswa harus memilih salah satu platform media sosial seperti TikTok, menyusun strategi konten sekaligus strategi pertumbuhan akun, lalu berusaha memperoleh pengikut sungguhan selama 1 semester. Mereka harus mampu menunjukkan pertumbuhan audiens yang nyata, jelas Pucci. Mereka akan memiliki platform pilihan mereka sendiri yang berisi konten asli, pengikut asli, dan audiens nyata. Tadi seperti gue singgung, ini kayak tugas akhir aja. Ya lu bikin akun sosmed, dapat real followers, ada real kontennya, ada real strateginya, ada real brandingnya, ada real content planningnya, ada real visi misinya, value apa yang ditawarkan, atau bahkan mungkin sampai dia ngeluarin real mau ada project-projectannya gimana dan lain-lain. So ini bukan lu lulus ketika followers lu jadi 1 juta lu boleh lulus gitu, lu dapat sertifikat, enggak. Dan gue rasa di Indonesia udah banyak ya, karena gue sering banget diminta jadi narasumber ya di berbagai macam skripsi dan tugas akhir teman-teman ya. Dan ya mereka bikin hal yang sama sih. Ya cuman mungkin mereka biasanya kalau nggak anak komunikasi, anak bisnis, anak apalagi ya biasanya anak DKV gitu. Selain itu masih juga mempelajari mata kuliah seperti hukum media, etika komunikasi, penulisan media, teknik mengumpulkan informasi, serta mata kuliah umum seperti matematika dan sejarah. Program ini juga menawarkan pengalaman praktik langsung di Phoenix dan Los Angeles, termasuk di LA Content Studio milik Crook Knight School. Di sana mahasiswa dapat membangun merek media mereka sendiri, bekerja sama dengan perusahaan yang sudah ada, serta mempelajari cara mengukur performa dan menghasilkan pendapatan monetisasi dari konten mereka. Which is I'm really setuju, dan gue penasaran banget ketika dia diformalkan akan kayak gimana. Nggak ada lagi tuh orang nge-hire sosial media spesialis tapi tugasnya strategis. Nggak ada lagi tuh admin sosmed tapi disuruh jualan. Nggak ada lagi tuh sosial media analis tapi disuruh kasih strategi gimana ke depannya sosmed anak-anak. So it's menurut gue a very wonderful thing yang menurut gue kalau ada di sini keren banget. Enggak, gue gak disponsorin, jadi gue gak tahu sekolah mana yang bakal gue sebut. But no, kenapa lo gak bikin kelas dan lain-lain? Karena ya gue punya kapabilitas itu, gue bisa bikin kelas kayak gitu. Tapi gue lebih suka orang bikin workshop terus undang gue jadi pembicara gitu, rather than gue mesti bikin sendiri dan lain-lain gitu, ribet. Nanti kalau udah butuh banget bikin gitu ya, mungkin gue udah ya butuh uang lebih, baru udah gue bikin. Kalau sekarang ya undang-undang gue aja lah. Terus kelas-kelas yang di sosmed gimana bang, yang katanya bisa ngajarin konten dan segala macam? Ya gue nggak tahu, gue nggak ngecekin semua ya, lu cekin sendiri. Tapi yang pasti ya lu nilai sendiri aja, menurut lu worth it apa nggak lu ikutin. Yang kadang nggak perlu
terlalu apa ya istilahnya, pusing berpikir, kayak gini aja deh. Ada orang bikin konten sukses gara-gara dia pamer kekayaan, terus dia bikin kelas, terus dia ngajarin gimana cara bikin konten kayak dia biar lu sukses, tapi lu nggak sekaya dia. Terus lu nggak sukses, tapi lu udah beli kelasnya, kan aneh, ngerti kalau maksud gua? Ya lu pelajari ini orang itu suksesnya karena apa dulu gitu. Maksudnya dia punya strategi-strategi, dia punya bisnis plan nggak, dia punya konten plan nggak, dia punya hal-hal yang bikin kayak ih nih orang kok tahu gimana caranya gitu. Bahkan kalau gue tuh malah lebih suka orang yang harusnya kontennya nggak rame tapi bisa rame gitu loh. Nggak harus rame banget, minimal bisa survive, bisa rame. Berarti kan dia belajar banget tuh gimana caranya ngonten, dan dia bisa sharing ilmunya ke kalian. Kalau misalnya konten-konten yang gampang rame, ya lu mau belajar dari apa? Ya nggak tahu, mungkin emang lu se-clueless itu sama konten, but anyway terserah kalian lah. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Komentar ini datang dari video di mana Korea menetapkan aturan mencontek bisa masuk penjara gara-gara AI ya, pakai kacamata AI pada nyontek semua jadi chaos, dan Korea tidak mau dunia edukasi menjadi chaos. Jadi lo tonton video kalau belum tonton. Komentarnya datang dari Zero. Mama I'm a criminal. Real, lu nyontek lu masuk penjara. Lu nyontek dikeluarin dari kelas, gak boleh ikut ujian, sekarang masuk penjara. Hati-hati. Mau komentar kalian dibacakan? Komen aja di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah mending pamit undur diri. Thank you buat para member yang udah support gue. Bukti kalau kalian nonton sampai habis adalah komen di bawah kalian mau masuk kampus mana dan kenapa. Untuk kita semua, stay clean and sound.